polisi itu perlakuan PKI. Umat Islam dibantai 6 orang, disiksa, dibakar, sampai begini. Pak Giantono alhamdulillah sudah menerima kami dengan baik. Insya Allah apa yang telah kita sampaikan bisa disampaikan kepada pimpinan-pimpinannya, dan kita sangat apresiasi sambutannya Pak Gianto. Mudah-mudahan dengan kejadian pagi hari ini bisa diikuti di seluruh Indonesia, tanda ketidakpuasan kita dengan keputusan yang telah terjadi kepada imam kita Habib Rizik bin Syihab. Betul? Betul! Sebagian besar rakyat di bawah juga merasa bahwa sesuatu sedang berlangsung sebetulnya di dalam undercurrent politik, arus bawah politik. Nah, sensor ini tidak dimiliki oleh istana, oleh kekuasaan. Jadi keributan-keributan kecil akan dipadamkan dengan cara yang sama, yaitu hajar. Terkait penembakan 6 laskar FPI, Kapolri dan Kapolda Metro siap-siap terancam dicopot. Kasus penembakan anggota FPI hingga tewas menimbulkan isu dorongan agar Presiden Jokowi mencopot Kapolri Jenderal Pol Idam dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Pasalnya, dipandang melakukan kesalahan dalam prosedur penanganan, apalagi versi rilis Polri dan FPI berbanding terbalik. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta mengatakan, saat ini masih silang pendapat, untuk itu jangan berspekulasi menuntut Presiden Jokowi pencopotan jajaran Polri. Rianta menjelaskan, saat ini kasus itu sudah dilibatkan tim independen, diambil alih oleh Mabes Polri dan melibatkan Komnas HAM. Andaikan Polri nantinya terbukti bersalah dalam menjalankan penindakan terhadap anggota FPI, harus perlu diberikan sanksi tegas. Perlu diberikan sebuah hukuman jelasnya. Pak Giantono alhamdulillah sudah menerima kami dengan baik. Insya Allah apa yang telah kita sampaikan bisa disampaikan kepada pimpinan-pimpinannya, dan kita sangat apresiasi sambutannya Pak Gianto. Mudah-mudahan dengan kejadian pagi hari ini bisa diikuti di seluruh Indonesia, tanda ketidakpuasan kita dengan keputusan yang telah terjadi kepada imam kita Habib Rizik bin Syihab. Betul? Betul! Dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang adil, makmur, dijauhkan dari permasalahan yang ada pada hari ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik cepat keluar dari penjara. Betul? Agar tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, tidak menimbulkan gejolak pada umat Islam. Dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Tanggul yang telah apresiasi dan baik menyambut kami, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ini menyakiti umat Islam semua, Habib. Betul. Ya. Sangat menyakiti umat Islam ini. Takbir. Ini polisian itu kayak tingkahnya PKI, bukan kayak tingkahnya kepolisian seperti biasanya dulu. Sekarang pemerintahan itu dikuasai dengan PKI. PKI sekarang. Betul. Bukan sebenarnya menjalankan pemerintahan ini. Sakit hati umat Islam, sakit. Jangan seperti ini, seperti kepolisian. Kepada Pak Jokowi saya sampaikan, perhatikan umat Islam. Ini mayoritas umat Islam Indonesia. Jangan perhatikan jukong-jukong Cina. Coba PKI itu diberantas, gak akan begini. Tidak akan begini kalau PKI diberantas. Ini gara-gara PKI ini, gara-gara PKI di Indonesia, gara-gara PKI di Indonesia. Tolong kepada Kapolri, kepada Pak Jokowi, hati nuraninya di mana? Coba Habib Rizik tidak salah apa-apa. Kemarin anak buahnya ditangkap, dibunuh secara brutal, kayak perlakuan PKI, bukan kayak perlakuan polisi itu. Itu perlakuan PKI. Umat Islam dibantai 6 orang, disiksa, dibakar, sampai begini. Ini perlakuan PKI, bukan perlakuan polisi ini. Tolong perhatikan ini.
Indonesia akan berontak kalau begini terus. Polisi minta Ketua Umum FPI dan Panglima LPI menyerahkan diri. Yusri mengatakan jika tidak akan ditangkap. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bersama 3 orang tersangka lainnya dalam kasus kerumunan massa di Petamburan telah mendatangi Polda Metro Jaya. Sehingga hanya tersisa 2 tersangka yang belum mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Adapun 3 tersangka yang sudah mendatangi Polda Metro Jaya, yakni Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia, dan Habib Idrus sebagai Kepala Seksi Acara. Sementara 2 orang lainnya yang belum diperiksa, yakni Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis selaku penanggung jawab acara dan Panglima Laskar Pembela Islam Maman Suryadi sebagai penanggung jawab keamanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus meminta agar kedua tersangka itu, yakni Ahmad Sabri Lubis dan Maman Suryadi, agar segera mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Diketahui, dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik Syihab bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka. Untuk Habib Rizik, polisi telah melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 12 Desember 2020. Penahanan dilakukan usai polisi memeriksa Imam Besar FPI itu selama hampir 14 jam Sabtu kemarin. Polisi menjerat Habib Rizik dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Sementara terhadap tersangka lain dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. LSM juga beberapa LSM masih mampu baca itu. Sebagian besar rakyat di bawah juga merasa bahwa sesuatu sedang berlangsung sebetulnya di dalam undercurrent politik, arus bawah politik. Nah, sensor ini tidak dimiliki oleh istana, oleh kekuasaan. Jadi keributan-keributan kecil akan dipadamkan dengan cara yang sama, yaitu hajar, beku, segala macam. Nah, kita bisa belajar dari teori-teori sosiologi, psikologi massa segala macam. Kecepatan istana untuk mengendalikan situasi itu selalu terlambat. Dan bila faktor-faktor yang lebih strategis soal ekonomi, soal daya tahan hidup, soal frustrasi karena COVID segala macam itu tumbuh bersamaan, maka udah berantakan seluruh yang disebut sistem keamanan kita. Itu sebetulnya, dan saya anggap badan-badan intelijen mungkin lagi ngetes arus itu ada apa tidak. Tetapi mudah-mudahan tidak terlambat. Dan fasilitas untuk mentes itu saya kira udah dilewati batasnya, sehingga orang mulai tunjukkan sikap membangkang balelo, bahkan menantang kekuasaan dengan tangkap kami akan datang kalau Anda bahkan ikuti jejak Habib Rizik, kami akan datang aja ke Polda, lalu silakan interogasi kami itu dan tangkap aja. Nah, ini pemburukan demokrasi terjadi karena nggak ada fasilitas percakapan. DPR masih soal panggil-memanggil, minta keterangan. Nggak ada satu sikap otentik dari DPR untuk mengucapkan satu poin aja bahwa ini potensi berbahaya bagi bangsa. Kalau kalimat itu keluar dari pimpinan DPR, mungkin istana masih ngeh. Tapi kita tahu juga itu satu nada DPR sama istana tuh. Beberapa partai yang beroposisi mungkin juga menghitung ini. Demokrat menghitung, PKS menghitung, tapi saya masih anggap masih ada 2 partai itu yang berupaya untuk mewaraskan akal pikiran bangsa ini. Ya, harus. Bung Rocky, sebenarnya dulu ketika kita sama-sama 22 tahun yang lalu atau 23 tahun lalu kita bersama-sama berjuang, kemudian menumbangkan rezim Orde Baru dan kemudian bangun reformasi, saya tidak membayangkan bahwa 23 tahun kemudian 20 tahun lebih kemudian kita menghadapi situasi yang sama lagi. Sebenarnya saya pengen melupakan semua ini dan bergabung dengan Anda, menikmati pemandangan gunung salak dan mendengar kicau burung itu. Tapi apalacur ternyata harapan saya itu masih jauh sekali bisa kita segera wujudkan, Bung Rocky. Ya, itu yang saya masih bayangkan tuh 98, saya masih dosen, saya ajak mahasiswa untuk demo di parlemen, terus kita kabur ke arah Atma Jaya karena diuber-uber oleh Brimob segala macam tuh, bunyi pelor kiri kanan, tapi kita masih berupaya untuk selundupkan
apa namanya itu kuota kartu-kartu internet, waktu itu masih pakai kartu yang bisa digesek-gesek itu, supaya mahasiswa punya jaringan itu, dan itu yang kita lakukan. Kalau sekarang sebetulnya kita tidak lagi ingin kejadian semacam itu. Itu kan memori perjuangan dengan harapan bahwa perjuangan itu menghasilkan republik yang bermutu, republic of hope. Ya sekarang yang kita temukan adalah republic of fear, republik kecemasan. Itu yang kita sesalkan sebetulnya. Saya tidak kehabisan harapan gitu, karena kalau kita lihat nurani masyarakat seperti kita kemarin bahas, masih ada netizen yang bisa menyumbang sampai dalam angka besar miliaran rupiah dalam waktu sekejap dan sebagainya. Saya kira kita tidak boleh putus harapan. Masih tetap ada cahaya di ujung terowongan, Bung Rocky. Ya, masyarakat hatinya bercahaya. Yang hitam pekat itu adalah hati kekuasaan, dan mereka yang melumpuhkan akal pikiran bangsa ini. Baik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Selamat menikmati hari Minggu dengan kontras politik yang luar biasa di negara kita ini.